أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan berkahnya lah kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk insyaallah menunaikan sholat Jumat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, tiada kurang satu apapun. Selanjutnya
salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangannya lah risalah Islam sampai kepada kita hingga hari ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 perihal fitrah, perihal konstitusi, dasar penciptaan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah di hadapan para malaikat dan makhluk lainnya saat itu, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, perwakilan, pimpinan untuk tugas-tugas tertentu yang mulia di muka bumi ini untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Satu statement, satu keputusan yang sangat kuat yang saat itu sempat dipertanyakan sedikit oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ini kata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan khalifah manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi itu, manusia yang menumpahkan darah di muka bumi itu, sedangkan kami siang malam bertasbih mensucikan namamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku lebih tahu sesungguhnya dari apa yang engkau tidak ketahui. Ayat 31, 32 dan beberapa ayat kemudian menjelaskan mengapa kemudian manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Karena Allah mengajarkan ilmu pengetahuan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan saat ini telah membawa kita kepada kemajuan kehidupan digital. Jarak dan waktu seakan-akan dilipat. Sekarang kita bisa berkirim pesan dan langsung sampai real time, tidak perlu menunggu waktu berhari-hari sebagaimana mungkin 10-15 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang kita syukuri. Kemajuan kehidupan digital membantu kita menyintas melalui masa pandemi, insya Allah dengan lancar. Anak-anak kita masih bisa tetap lanjut sekolah walaupun tanpa tatap muka melalui online. Kemajuan digital memudahkan kita juga untuk belanja dan melakukan segala macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sesuatu yang kita syukuri. Tapi ternyata dari kemajuan kehidupan digital tersebut ada sisi gelap yang jarang kita lihat, jarang kita dialogkan, apalagi kemudian kita antisipasi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita perhatikan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian di sekitar kita dulu. Tidak usah jauh-jauh. Di kota Padang ini, baru 2 minggu yang lalu, dari 2 surat kabar yang beredar harian di kota Padang ini, ada 260 hingga 280 diberitakan kasus HIV baru di kota Padang saja. Kasus HIV. Apa penyebabnya? Hal ini disebabkan karena fenomena LGBT. Diteliti lagi lebih jauh oleh pemerintah. Dalam kasus apa kemudian banyak terjangkit? Ternyata terjangkit oleh kasus laki-laki suka laki-laki. Diteliti lagi lebih jauh, apa penyebabnya? Ternyata karena konten, karena informasi, karena berbagai macam sesuatu yang lewat dalam sosial media kita itu tadi, yang kita pakai sehari-hari tadi, dalam kehidupan digital kita tadi, yang menurut data penduduk Indonesia 80% diantaranya, artinya sekitar 217 juta penduduk Indonesia mengakses kehidupan digital setiap harinya 7 jam 42 menit. Ini satu fenomena di sekitar kita, tidak jauh, di kota, di tempat yang sama kita tinggali. Selanjutnya, data dari Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia, KPAI. Data ini sesungguhnya agak usang, tahun 2017. Data ini menyampaikan anak muda Indonesia terpapar pornografi 90% ketika usianya 11 tahun. Saya ulangi, anak muda Indonesia terpapar pornografi ketika usianya 90% kasusnya adalah 11 tahun, belum selesai SD. Apa penyebabnya? Sekali lagi karena arus informasi yang beredar dalam kehidupan digital kita tidak punya kontrol sedikit pun.
Belum lagi masalah pinjaman online, judi online. Kita dengar bagaimana mahasiswa di Jakarta sana, di Universitas Indonesia, membunuh adik tingkatnya. Kenapa? Karena terlilit pinjaman online. Ada lingkaran setan antara pinjaman online dan judi online dan lain sebagainya. Terjadi homogenisasi budaya. Kita lihat di sosial media bagaimana anak-anak kita sekarang seakan-akan menikmati berjoget-joget tidak karuan. Kita tercerabut dari budaya kita yang tinggi, yang adiluhung. Ini fenomena sosial yang kita hadapi, yang memang merupakan sisi gelap dari kemajuan digitalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sekarang apa pasalnya? Penyebabnya itu semua apa? Pertama, penyebabnya karena pintu masuk dalam kehidupan digital kita itu, termasuk jalan raya digital tadi. Kalau kita bayangkan ada jalan raya sebagaimana kita lihat di dunia nyata ini, tempat lalu lalang informasi dan data, infrastruktur digitalnya, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, berkirim pesan, belanja online, belajar online, sosial media dan lain sebagainya, hampir semuanya tidak ada satupun yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Itulah penyebabnya. Termasuk infrastruktur digital tadi. Saat ini China tengah membangun 1.600 km kabel internet atau jalan raya internet bawah laut dengan teknologi tinggi menuju 4 provinsi di Indonesia Timur sana. Sekarang kita bayangkan, pintu masuk kehidupan digital kita selama 7 jam 42 menit. Jalan rayanya segala macam, bukan milik kita. Lalu apa namanya ini kalau kita bukan terjajah? Jadi di balik kemajuan yang kita rasakan tadi, tanpa kita sadari, kita hidup dalam situasi yang rapuh dan dalam keadaan yang terjajah. Lalu apa solusinya? Kembali kepada fitrah penciptaan kita tadi. Fungsi kita sebagai khalifah tadi, apa tanggung jawab kita? Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama dalam semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini sering kita dengar seruannya. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ditambahkan Allah di ayat 105 Ali Imran ini. Tadi 104. Diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Umatku, berhimpunlah engkau. Ini di Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah. Serukan kepada kebajikan. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar tadi. Jika engkau berhimpun dan melakukan itu tadi, engkau adalah golongan yang aku sebut sebagai al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya. Ini yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Ini juga perintah Quran, salah satunya di surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan seterusnya tadi. Jadi tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Untuk melengkapi amar ma'ruf nahi munkar tadi. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Lalu bagaimana kita menerjemahkannya dalam menghadapi tantangan kehidupan digital yang sedemikian mengalami percepatan yang mungkin tidak bisa kita antisipasi kalau tidak kita mulai dari sekarang. Minimal yang pertama, dalam konteks al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita bangun kesadaran kehidupan digital di dalam keluarga kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penelitian mengatakan, ini dari dunia barat, kecanduan dunia digital, kecanduan digital termasuk menggunakan handphone, smartphone segala macam, ini hati-hati terutama anak kita, itu sama dengan kecanduan substance atau narkoba. Ini penelitian mereka. Mari kita jaga, kita bangun kehidupan dengan penuh kesadaran, kehidupan digital dengan penuh kesadaran. Ada batas-batas, lama akses, apa yang bisa diakses, apa yang bisa dimainkan oleh anak-anak secara online. Tidak semuanya bisa kita mainkan, tidak semuanya boleh kita perbolehkan. Ini yang pertama.
Yang kedua, dalam semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kita mau tidak mau harus membangun, harus memiliki aplikasi-aplikasi berkirim pesan sendiri, aplikasi belanja online sendiri, belajar online sendiri, sosial media online sendiri, segala macam itu harus kita bangun. Sehingga kita akan membuat aplikasi atau kehidupan digital tadi yang menyesuaikan kebutuhan kita, yang menyesuaikan adab, adiluhum, nilai-nilai Islami, di mana kita tumbuh dan kembang, nilai moral dan etika. Sedangkan yang sekarang ini adalah produk kapitalis. Segala macam yang kita gunakan ini tidak peduli apa yang lalu lalang di dalam dunia internet tersebut, termasuk pornografi, termasuk kekerasan, termasuk berita palsu. Ini yang kedua. Kemudian dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, ada dua pula insyaallah solusinya. Yang pertama, mau tidak mau seluruh infrastruktur digital tadi yang dimiliki oleh asing kebanyakan tadi harus diakuisisi, di take over ya, dimiliki oleh pemerintah atau swasta murni Indonesia. Sehingga seluruh jalan raya digital itu dimiliki dan atas kontrol dan kendali penuh Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia. Sehingga apa yang lalu lalang semuanya bisa dikontrol. Yang keempat, yang terakhir, harus ada regulasi dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang membangun kedaulatan digital kita tadi, yang mendukung aplikasi-aplikasi dan seluruh infrastruktur digital tadi, itu semua harus dimiliki oleh Indonesia, dibangun oleh Indonesia. Sehingga ada koridor hukumnya, koridor aturannya yang melindungi ini semua, termasuk yang mengatur apa yang bisa lalu lalang dalam langit dunia digital Indonesia tadi. Yang terakhir ini memang butuh perjuangan politik, karena di sanalah ya, karena lewat perjuangan politik ini kemudian nanti mengantarkan anggota-anggota dewan kita, perwakilan-perwakilan kita, kepala-kepala daerah kita yang insya Allah akan memperjuangkan ya, aspirasi umat Islam, terutama dalam hal yang kita bahas, yang kita sampaikan pada khutbah kali ini adalah tentang kedaulatan digital. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khutbah kedua sekaligus penutup, ya khatib ingin mengingatkan dalam semangat kita, dalam tanggung jawab kita, fitrah kita sebagai khalifah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di muka bumi ini untuk saling melengkapi. Marilah kita bangun perjuangan ini terutama dalam semangat menghadapi situasi yang belum banyak kita sadari ini ya, yaitu sisi gelap dari kemajuan digitalisasi ini. Mari kita lakukan yang pertama al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang pertama tadi bangun kesadaran kehidupan digital di tengah keluarga-keluarga kita. Kemudian yang kedua, insya Allah mari kita bangun ya aplikasi-aplikasi ini secara mandiri. Insya Allah dengan beberapa teman-teman kita menginisiasi berbagai macam kegiatan, sayembara dan perlombaan, termasuk kompetisi dari kampus ke kampus yang ada di Kota Padang ini untuk membangun aplikasi-aplikasi tersebut. Dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, ya, maka umat Islam dalam mendorong perjuangan politik Islam ini ada dua hal minimal PR bagi kita, sesuatu yang harus kita ingat selalu. Sesuai perintah Allah, wal takum minkum ummah. Maka ini syaratnya, diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu. Bersatulah, berhimpunlah. Di ayat 105, jangan bercerai-berai, jangan berselisih.
Ini formula, faktor atau variabel yang utama. Kita harus bersatu. Lalu apa yang kita lakukan dalam menghadapi pemilu 2024 ini, dengan harapan nanti wakil-wakil kita, kepala-kepala daerah kita mampu membawa aspirasi ini, termasuk menyelamatkan kehidupan digital kita. Pertama tentu umat Islam bersatu dan jangan golput, jangan golongan putih, jangan tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, saling mengingatkan, saling membentengkan diri. Jangan sampai menjadi korban money politics. Berapapun harga yang ditawarkan, berapapun barang yang ditawarkan, tidak ada tandingannya untuk ditukarkan dengan suara. Nanti terlebih di akhirat, kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Jadi insya Allah pilihlah sesuai dengan hati nurani kita, sesuai yang sudah dituntunkan nilai-nilainya oleh Nabi Muhammad dalam Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.